Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu utamanya berupa nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mana semua itu adalah pilihan, ya, termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karunia tersebut wajib bagi kita untuk kemudian kita syukuri, dengan harapan mudah-mudahan Allah menetapkan nikmat tersebut dengan kita bersyukur. Karena cara kita mengikat nikmat yaitu dengan kita mensyukuri nikmat tersebut. Tapi kalau kita tidak bersyukur dengannya, maka di situ ada ancaman nikmat tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah dari kaum terdahulu yang dahulunya dia diberi beberapa kenikmatan, ya, berupa kenikmatan hidup di dunia, dimudahkan segala urusannya, tapi karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mereka bermaksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Allah timpakan kepada mereka azab, ditimpakan kepada mereka apa? Bencana, musibah, ya, yang kemudian nikmat tersebut menjadi hilang. Maka ini harus selalu menjadi perhatian untuk kita. Setiap harinya kita usahakan bersyukur, kita bahagia dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Setidaknya rasa bahagia itu menyelimuti diri kita, kemudian mendorong lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita bisa seperti itu setiap hari, setiap kali kita mendapati hari yang baru, setiap kali kita bangun tidur, kita merasakan yang seperti itu, maka insya Allah kebahagiaan akan menyelimuti hati kita. Apapun kondisi kita, kalau kita punya yang satu ini, kita akan merasa happy, bahagia, ya. Itulah kebahagiaan yang sejati, kalau kita bisa mensyukuri, bisa menghadirkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Karena kebahagiaan sejati adalah karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Qul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman, katakanlah, ya, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, falyafrahu, maka hendaknya mereka berbahagia. Maka ini yang seharusnya kita bahagia karena ada karunia, ada rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Kita semua sudah tahu dunia itu menipu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah tipuan. Kita semua sudah hafal ayat tersebut, sudah sering mendengar. Ya, harusnya ini juga menjadi ya, kita tidak tertipu. Ya, banyak sekali yang menganggap bahwasanya duniawi itu akan menjadikan dia bahagia, sehingga dia mengejar-ngejar. Ya, mengejar-ngejar sampai ke ujung dunia, sampai dia harus keluar dari negaranya.
ya demi mendapatkan dunia. Katanya dia akan bahagia dengan dunia itu. Setelah dia kejar-kejar itu belum tentu dia mendapatkan, ya kan? Banyak orang yang mengejar dunia, tapi belum tentu dia mendapatkan dunia. Lah ternyata setelah ada yang mendapatkan, ternyata apa? Dunia itu menipu. Gitu kan? Kan tertipu sekali kan itu. Dia kejar-kejar belum tentu dapat. Ketika dia dapat, dia sudah mengejar dengan begitu lelahnya. Ternyata setelah dia dapatkan, itu adalah tipuan. Nah, kalau kita renungkan hal ini, maka kita tidak akan terlalu terlena dengan duniawi, dengan dunia. Ya, itu ya mukadimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang selalu berbahagia dengan rahmat dan karunia. Rahmat Allah menjadikan kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir, ya bisa memikirkan tentang keilmuan, bisa memikirkan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, tadabbur Al-Quran, kemudian tafakur akan hadis-hadis Nabi. Ini karunia Allah Ta'ala. Dan ini kita bisa melakukan semua itu tidak lain adalah karena rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berbahagia. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itulah hendaknya kita semua ini berbahagia. Nabi ikhwah sekalian, pada malam hari ini masih kita melanjutkan kajian tentang fikih puasa. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Fadilahnya, keutamaannya, bagaimana kemudian puasa ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Maka yang terpenting dari hal ini tentang keutamaan puasa, mindset kita rubah. Ya, puasa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi mindset kita yang mungkin dulu menganggap puasa ini adalah biasa-biasa saja, ya sebagaimana kalau datang bulan Ramadan ya kita puasa, hanya sebatas itu, maka kita rubah. Kita rubah amalan puasa itu amalan yang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, setelah kita tahu juga faedah dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, ya kemarin disebutkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa itu adalah untukku, untuk Allah Ta'ala, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Langsung Allah yang memberikan balasan. Ya. Kalau kebaikan secara umum itu akan diberi pahala 10. Ya. Al-hasanah Al-hasanah ya, kebaikan itu adalah 10 pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kemudian bisa menjadi 700 dan bisa lebih dari 700. Jadi bilangannya masih disebutkan. Tapi kalau puasa ini tidak disebutkan. Allah langsung yang memberikan balasannya. Kemudian juga disebutkan daripada keutamaannya yaitu asyamu junnah, wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng. Yaitu benteng dari apa? Benteng dari api neraka, ini yang utamanya. Dan juga membentengi kita dari kita berbuat yang tercela, berbuat yang sifatnya perbuatan bodoh, perbuatan yang konyol. Ini juga akan menjadi benteng untuk kita. Ya. Maka diperintahkan ketika datang hari untuk puasa, maka kita hendaknya apa? Fala yarfus wala yashab wala yajhal. Dan ini juga menjadi benteng yang kemudian kita tidak yarfus, ya berbicara yang kotor yang bisa menimbulkan syahwat, wala yashab, dan juga tidak membuat kegaduhan, membuat ulah, ya membuat onar, wala yajhal, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Nah, ketika ada orang yang mengajak ribut kepada kita atau memaki-maki kita atau marah kepada kita, maka kita katakan apa? Aku sedang puasa. Nah, itu diantara faedah yang kita baca kemarin. Dan kemudian faedah yang luar biasa adalah bahwasanya bau mulut orang yang puasa ini apa? Lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasturi. Ini tidak lain karena apa? Karena disebabkan efek puasa. Ya, kalau efek bangun tidur tentunya tidak seperti ini kan itu.
Ini kita bau mulutnya karena puasa, sehingga Allah mencintai, Allah suka. Yang biasanya manusia tidak suka, tapi karena ini efek daripada puasa, Allah mencintai hal tersebut. Bahkan Allah katakan apa? Itu lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Dan orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Bahagia ketika berbuka puasa. Maksudnya apa ketika berbuka puasa? Yaitu bahagia karena apa? Karena dia bisa beribadah pada malam harinya. Jadi tidak sekedar bahagia karena makan bukaan puasa. Karena kalau sekedar bahagia dengan makanan yang dia makan ketika berbuka, maka orang-orang yang tidak puasa pun dia bahagia kan itu. Bahkan orang kafir pun ikut bahagia, ikut jajan kan gitu, ikut ngabuburit itu kan, ikut jalan-jalan, ikut beli jajanan. Ini orang yang tidak puasa. Maka kebahagiaan bagi orang yang puasa di sini khususnya adalah kebahagiaan ketika di malam harinya. Dia bisa qiyamul lail, bisa merasakan kelezatan di dalam bermunajat kepada Allah, disebabkan di siang harinya dia sudah bersih. Dia sudah membakar semua hawa nafsunya itu kan. Sudah membakar jiwanya. Jadi dia bersih. Ketika malam sudah bersih, nikmat. Dipakai ibadah rasanya nikmat, plong, bahagia. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita pegang ini, kita rasakan ini, bahagia, betul-betul bahagia. Tidak ada yang bisa menyaingi ini. Bahkan orang malam pertama kalah insyaallah. Yang pernah merasakan malam pertama, ini kebahagiaan yang lebih luar biasa, lebih tinggi. Begitu juga dengan nikmat ketika tahajud malam hari kita bermunajat seperti malam terakhir berdoa, itu nikmatnya melebihi orang malam pertama. Wallahi seperti itu. Kalau kita betul-betul ada di dalam situ, ini sangat nikmat yang luar biasa. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kemudian ada kebahagiaan yang kedua yaitu apa? Wa inda laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Maka ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya, yaitu ketika di mana? Di surga nanti, di akhirat, ketika dikatakan kepada mereka aina shaimun, dia manakah orang yang berpuasa? Fayakumun la yadkhulu minhu ahadun garuhum. Ketika dikatakan kepada mereka manakah orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa ini berdiri. Kemudian apa? Mereka ini dimasukkan ke dalam pintu yang disebut dengan babu royan, pintu ar-royan, yang mana tidak ada satupun yang masuk setelah mereka masuk. Ya. Setelah mereka masuk ke pintu tersebut, maka pintunya dikunci dan tidak ada satupun yang kemudian masuk ke dalam pintu tersebut. Dan ini khusus untuk orang yang puasa. Maka jemaah sekalian, setelah kita mengetahui betapa besar keutamaan berpuasa, dan yang paling penting keutamaannya adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Tentunya dengan syarat. Syaratnya apa? Ihtisab. Imanan wahtisaban. Kita melakukan puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kepada Allah, mengharap surganya. Ya, kalau kita mengharap surga, otomatis juga di situ kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita syaratnya dua ini, dengan iman, dengan mengharap pahala, Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan celaka ya, orang yang menjumpai Ramadan kok dia belum diampuni sampai Ramadan telah usai, celaka. Maka fokus kita di bulan Ramadan yang paling utama adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan masuk surga sebelum Allah ampuni kita. Jadi orang bisa masuk surga itu sebab pertama karena dia sudah diampuni oleh Allah taala. Keduanya karena dia dapat rahmat dari Allah taala. Maka ini yang kita kejar dalam hidup ini, jangan kita kejar yang lain. Nanti kita tertipu. Kita fokusnya di situ saja. Insya Allah masalah dunia itu insya Allah sudah mengikuti, insya Allah. Enggak mungkin insya Allah dunia itu mengikuti. Hewan, ya, hewan melata itu juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita adalah ibadah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya, mengharapkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bahagia dunia akhirat, dan nanti di akhirat kita selamat dari api neraka. Ya. Dan bahagia di dunia itu adalah bahagia ketika kita bisa merasakan manisnya ibadah. Itu yang dimaksud juga. Ya, jadi tidak sekedar bahagia punya dunia tercukupi, enggak. Maksud bahagia di dunia kita bisa menikmati manisnya iman, dan itu surga sebelum surga yang sesungguhnya,
yaitu kita bisa merasakan kebahagiaan karena iman kita, karena amal ibadah kita, ya tadi karena rahmat dan karunia. Itulah surga sebelum surga yang sesungguhnya. Wallahi ini nikmat yang harus kita kejar, bukan yang lain. Ini sejatinya yang harus kita raih, karena kita di dunia ini sementara, ya. Di dunia sementara kita raih yang asli ini. Setelah sekalian, setelah kita tahu betapa besar keutamaan puasa, maka kita tentunya ingin segera berpuasa, gitu kan? Ingin segera berpuasa. Tapi puasa ini kapan? Apakah kita boleh ngarang sendiri waktunya? Kan tidak. Karena waktu ini sudah ditetapkan oleh syariat. Maka kita harus mengikuti waktu yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Karena kemarin kita dalam pembahasan kitab Arba'un Nawawi, ya, di situ amalan itu bisa dikatakan mutabaah atau mengikuti Rasulullah ketika dia sudah mencakup 6 perkara. Harus sesuai dengan apa? Sebabnya, jenisnya, kemudian apalagi waktunya diantara dan tempatnya, ya, kemudian ukurannya. Maka waktu ini harus mengikuti syariat. Ya, kita ingin puasa Ramadan, ya jangan ngarang sendiri waktunya. Rejeb-rejeb niatnya puasa Ramadan, kan salah. Atau Sa'ban kesusu keutamaannya luar biasa, puasa Ramadan, salah. Maka kita harus apa? Mengikuti ketetapan yang telah ada dalam syariat. Maka kapan kita diwajibkan puasa Ramadan? Wujubu syami Ramadan bi ru'yatil hilal. Diwajibkan puasa Ramadan itu adalah ketika apa? Melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan, ya, bulan Ramadan. Bulan, maksudnya bulan Ramadan sudah nampak, itu kan. Ya. Jadi itu ketika sudah terlihat hilal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa inna humiya alaikumus sahru fa'udu salasin. Berpuasalah karena melihat hilal, ketika melihat bulan, dan berbukalah karena juga melihat hilal. Maka jika pandangan kalian terhalangi, misalkan ada mendung dan lain sebagainya, maka apa? Fa'udu salasin, maka sempurnakanlah 30, maksudnya apa? Bulan Sa'ban. Jadi cara menentukan kapan Ramadan, yang pertama melihat hilal, kemudian kalau tidak bisa disempurnakan menjadi 30 di bulan Sa'ban. Kalau itu nggak bisa, ada pendapat ya dengan cara hisab. Tapi yang utama adalah melihat hilal. Ya, melihat hilal ini yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah dengan melihat hilal. Nah, bima yasbutu syahr, dengan apa menetapkan bulan Ramadan. Yasbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin. Menetapkan bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal, meskipun yang melihat hanya satu orang, tapi orang yang adil. Jadi ketika sudah ada satu orang yang adil melihat hilal, maka sudah boleh berpuasa. Ya, ini dalam setiap negara. Jadi setiap negara, kullu bilad, ya, itu harus ada yang berusaha untuk melihat hilal. Ketika ada satu yang sudah melihat, maka sudah dibolehkan untuk berpuasa. Syaratnya apa? Orang yang adil, orang yang diketahui, orang yang baik, orang yang adil, yang persaksiannya diakui, maka sudah boleh berpuasa. Au ikmalu iddati Sa'ban salasina yaman, atau dengan menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. An Ibnu Umar qala tara ana sulhilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ra'aituhu fa soma wa amran nas bisyamihi. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya cukup dengan satu orang yang adil, ketika dia melihat hilal maka sudah boleh untuk berpuasa. Yaitu dari Ibnu Umar bahwasanya ketika itu orang-orang sedang berusaha melihat hilal, sedang berusaha nginjeng hilal, gitu kan, sudah mendekati Ramadan. Orang berusaha melihat apakah hilal sudah muncul atau belum. Maka Ibnu Umar mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia telah melihat hilal. Ya. Anni ra'aituhu. Sesungguhnya aku telah melihatnya. Yang melihat siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar sudah melihat hilal tersebut. Fasoma wa amiran nas bisyamihi. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa. Jadi ini dalil yang menunjukkan ada satu orang yang melihat, kemudian Rasulullah dikabarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Nah,
maka cukup satu orang yang melihat hilal sudah boleh berpuasa. Fa illam yural hilal li ghaimin aw nahwihi atimmu iddat Sya'ban salasina yauman. Ya kalau tidak bisa melihat hilal ya tadi disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di hadis Abi Hurairah as-sabiq ya sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang tadi dibaca. Wa amma Syawal fala yasbutu dukhuluhu ila bi syahadati isnain. Adapun untuk menentukan bulan Syawal maka tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dua saksi. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita ingin berpuasa itu boleh yang melihat hanya satu orang yang adil sudah boleh berpuasa. Tapi untuk menetapkan bulan Syawal harus dua orang saksi. Nah, ini ilmunya ya, ilmu usulnya, ilmu dasarnya. Kalau masalah ini kan kita tinggal ikut apa pemerintah kan gitu. Tapi kita pelajari usulnya kayak gini. Jadi urutannya itu seperti ini. Ya, secara ilmunya, secara syariat itu cara menetapkan Ramadan seperti itu dengan melihat hilal satu orang cukup. Tapi kalau menentukan bulan Syawal waktu berbuka itu adalah jadi berbuka. Waktu berbuka itu maksudnya berbuka bisa berbuka ketika maghrib bulan Ramadan atau berbuka sudah datang Idul Fitri itu juga waktu berbuka namanya. Itu jadi waktu berbuka itu ada dua, berbuka ketika maghrib gitu kan, dan berbuka ketika sudah Ramadan usai, yaitu ketika bulan Syawal. Maka menentukan waktu berbuka yakni bulan Syawal harus dua orang saksi yang adil, harus dua orang. Ya, ini hadisnya banyak sekali dalilnya ya yang menunjukkan hal ini. Ini dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab bahwasanya beliau ini pernah berkhutbah di hari keraguan ya. Fil yaum alladzi syak fi. Yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab ini berkhutbah di waktu hari ragu. Paham waktu hari ragu ya? Hari ragu itu 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Itu dinamakan dengan Yaum Syak, hari ragu-ragu. Jadi di situ tidak boleh berpuasa. Jadi ada riwayat yang menunjukkan jangan engkau mendahului berpuasa Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi tidak boleh. Kecuali kalau kita terbiasa berpuasa, maka itu boleh. Kalau kita sudah terbiasa berpuasa bulan Sya'ban full misalkan, itu enggak mengapa. Tapi kalau kita enggak pernah puasa, ujuk-ujuk 2 hari sebelum mendadak poso, nah ini menyelisih, ini dilarang, enggak boleh. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa puasa itu beda lain, beda lagi ceritanya. Nah ini Abdurrahman bin Zaid ini pernah berkhutbah ya pada hari keraguan tadi. Allah ini jalastu ashab Rasulullah SAW wa sa'altuhum. Sesungguhnya aku pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah dan aku bertanya kepada mereka. Ya, bertanya kepada mereka. Innahum hadatsuni anna Rasulullah SAW qol sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa sukulaha fa in ghumma alaikum fa atimu salasina yawman fa in syahida sahidan musliman fasumu wa aftiru. Rasul bersabda, ya, para sahabat tadi mengabarkan kepada Abdurrahman bin Zaid bahwasanya para sahabat mengatakan, Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal dan beribadahlah karenanya. Maksudnya beribadah ini beribadah puasa Ramadan karena melihat hilal. Dan jika pandangan kalian tertutupi tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan menjadi 30 hari bulan Sya'ban maksudnya. Fa in saidan musliman fasumu fa'abtiru. Dan jika ada 2 orang saksi muslim yang telah melihat bulan, maka berpuasalah dan berbukalah. Kemudian juga ada riwayat dari Amirul Makkah, gubernur Mekah ketika itu, yaitu Al-Haris bin Hatib. Ini gubernur Gubernur Mekah namanya Haris bin Hatib. Dia mengatakan, Rasulullah telah merintahkan kepada kami supaya supaya beribadah ketika melihat hilal. Fa illam narahu wa syahida syahidan adlan nasakna bi syahadatihima. Tapi kalau kami belum bisa melihat, maka cukup ketika ada 2 orang yang adil melihat, maka kita beribadah karena kesaksian mereka berdua.
Faqaluhu fa in sayda saydan musliman fasumu wa aftiru. Maka ucapan yang tadi, jika ada dua orang saksi muslim yang melihat hilal, maka diperintahkan untuk puasa dan berbuka. Ya, pada hadis yang pertama tadi, hadis Abdurrahman bin Haris bin Zaid, ya, Abdurrahman bin Zaid. Dan ucapan fa'il lam narahu wa saydan adalah nasakna bi syahadatima. Dan ucapan yang hadis yang tadi yang kedua, jika kami belum bisa melihat hilal, maka jika ada dua orang saksi yang sudah melihatnya, dua saksi adil sudah melihatnya, maka kita beribadah dengan kesaksian mereka berdua. Maka di dalam hadis kedua tadi, ya, paham ya maksudnya ya? Hadis kedua tadi kan ada yang pertama hadis Al-Haris, ya, yang pertama tadi hadis Aris gubernur Mekah dan hadis Abdurrahman bin Zaid yang tadi. Maka di situ bisa dipahami bahwasanya untuk menentukan bulan Ramadan dan waktu berbuka, maksudnya adalah waktu bulan Syawal, syaratnya ada dua saksi, gitu kan? Jadi kedua riwayat tadi itu menunjukkan dua saksi. Jadi untuk menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal harus ada dua saksi. Ya. Jadi bimafhumihima ala adami jawazi syahadah rajulun wahid fi syami wal iftar. Jadi menunjukkan tidak boleh menentukan baik itu waktu Ramadan maupun Syawal cukup dengan satu orang saksi kan itu. Dari dua hadis tadi. Ya. Fa kharaja syam bidalil, kecuali memang puasa. Kecuali untuk menentukan bulan Ramadan itu boleh dengan satu orang saksi karena ada dalil gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kedua hadis tadi itu menunjukkan untuk menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal syaratnya dua orang saksi. Kecuali puasa. Itu memang ada dalil khusus sehingga boleh menentukan cukup dengan satu orang yang melihat hilal. Yaitu pada hadis sahabat tadi Ibnu Umar yang beliau pernah melihat, dilaporkan pada Nabi dan kemudian Nabi berpuasa dan menyuruh orang untuk berpuasa. Ini yang melihat siapa? Hanya Ibnu Umar saja. Maka ada dalil pengecualian. Jadi hukum asalnya itu untuk menentukan harus dua orang saksi. Tapi untuk puasa ternyata ada dalil dibolehkannya satu saja. Gitu. Maka di sini apa? Wa baqiyal iftar haitsu la dalila ala jawazihi bi syahadati wahid. Ya. La dalil ala jawazihi bi syahadatin wahidin. Nah, maka tinggal yang namanya menentukan bulan Syawal, waktu iftar, waktu berbuka. Ini belum ada dalil yang membolehkan cukup ditentukan dengan satu orang saksi. Jadi apa? Kembali ke hukum asal. Jadi untuk menentukan bulan Syawal itu harus dua orang saksi. Beda halnya dengan puasa karena ada dalil khusus. Inilah cara Islam begitu. Jadi cara memahami dalil seperti itu. Ini ada dalam ilmu usul fiqh kan gitu. Jadi ada dalil tumpuk-tumpuk ini berbeda. Kita cara memahaminya gitu. Jadi dalil yang pertama tadi dimansuhan itu. Jadi ada kebolehan kita cukup satu orang ketika menentukan bulan puasa. Tapi untuk bulan Syawal nggak ada dalil, berarti kembali ke hukum asal. Gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi masalah ini kita nggak perlu repot, ini hanya pengetahuan saja kan itu. Nah, supaya kita tahu ilmunya. Prosesnya seperti itu. Kalau masalah menentukan Ramadan Syawal ya kita ikut aja pemerintah kan itu, sudah ada pemerintah. Kan? Sudah ada yang nanggung, kita tinggal ikut. Pemerintah mengatakan besok puasa, kita puasa. Kita ikutnya siapa? Pemerintah. Ya. Kita ikutnya pemerintah. Karena dari pemerintah sudah ada tim tersendiri yang mengurusinya. Jangan bikin sendiri kita sudah ada pemerintah kan itu. Kita menentukan sendiri, akhirnya apa? Gasik kan itu. Akhirnya enggak sama. Ya, kita dalam hal ini cukup ikut pemerintah, itu catatannya. Kemudian tanbih, wa man ra'al hilal wahdahu fala yasum hatta yasuman nas. Nah, maka ketika ada orang yang melihat hilal dengan sendirinya, dia melihat sendirian, melihat hilal, maka jangan berpuasa sampai orang-orang berpuasa. Wala yuftiru hatta yuftiru. Dan jangan dia berbuka sampai orang-orang berbuka. Ketika dia melihatnya sendirian, seorang diri. Ini berdasar hadis dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, as-saum
yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Hari berpuasa atau waktu berpuasa adalah ketika orang-orang berpuasa atau ketika kalian berpuasa. Jadi hari puasa itu adalah ketika kalian berpuasa, dan hari berbuka yaitu ketika kalian berbuka, dan hari adha yaitu ketika kalian apa? Menyembelih hewan kurban. Jadi intinya di sini harus dilakukan bareng-bareng gitu. Maka tadi Ibnu Umar kalau kita lihat ketika dia melihat hilal dilaporkan kepada Rasulullah, tidak langsung puasa sendirian itu. Gitu. Nah, begitu sudah diumumkan ya untuk puasa, maka puasa semuanya bareng-bareng. Jadi jangan kita lihat sendiri langsung puasa sendiri gitu. Intinya gitu. Jadi kita berpuasa ketika orang-orang sudah berpuasa. Ya, ini secara ilmu dasarnya gitu. Tapi kembali lagi ini kita tinggal ikut siapa? Pemerintah gitu. Ini secara ilmunya gitu prosesnya. Nah, setelah kita tahu kewajiban berpuasa, kemudian kita tahu kapan kita harus berpuasa, maka kita bertanya, ala man yajib, kepada siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Ajma'al ulama ala anahu yajibu saum alal muslimil aqil al balik as-sahih al mukim. Wa yajibu an takunal mar'ah tahirah minal haidi wan nifas. Ya, para ulama telah bersepakat, ini telah menjadi ijma ulama gitu kan. Telah menjadi ijma para ulama bahwasanya puasa itu wajib atas setiap muslim yang berakal dan balik. Kemudian as-sahih yang sehat dan yang mukim. Itu ini wajib. Jadi yang wajib siapa? Orang muslim, kemudian orang akil al-balik, ya. Akil ini orang yang berakal. Jadi orang gila nggak wajib. Orang majnun nggak wajib. Ini syarat mutlak. Baik syarat wajib maupun syarat sah, gitu kan. Muslim ini juga syarat wajib dan syarat sah. Tapi kalau balik ini syarat wajib tapi bukan syarat sah. Jadi orang yang belum balik bisa berpuasa, sah puasanya. Maka mengenai balik ini, ketika kita punya anak yang belum balik, maka kita latih berpuasa. Meskipun dia belum wajib, tapi sah puasanya. Maka termasuk para sahabat itu melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Jadi anak-anak para sahabat itu diberi mainan al-lu'bah, ya, diberikan mainan yang terbuat dari ihan, dari bulu. Ketika anak-anaknya nangis minta makan, dikasih itu mainan. Kemudian mereka diam sampai datang waktu berbuka. Ini para sahabat seperti itu amalannya. Jadi anak-anak mereka dilatih berpuasa ini untuk membiasakan. Belum wajib tapi puasanya sah. Nah, ini juga dalam madhab Syafi'i sah orang yang berpuasa belum balik. Tapi kalau kurang gila ini nggak sah dan nggak wajib gitu. Ya, orang yang nggak berakal ini nggak wajib dan nggak sah puasanya. Kemudian as-sahih, orang yang sehat, ini wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Jadi orang yang sehat wajib, ini syarat wajib. Jadi kalau dia sehat wajib berpuasa. Tapi orang sakit boleh nggak berpuasa? Boleh. Karena ini bukan syarat sah. Jadi orang sakit itu sah puasanya gitu kan. Cuman ada rukhsah. Boleh tidak berpuasa. Ini orang sakit. Nanti kita akan bahas terkait puasanya orang sakit dan yang lainnya. Tapi orang sakit itu boleh puasa, bukannya nggak boleh. Sah dia puasanya, cuman dia nggak wajib itu. Jadi syarat wajibnya apa tadi? Muslim, akil, balik, sehat. Ini syarat wajib. Kemudian mukim. Nah, mukim ini syarat wajib. Jadi orang yang mukim wajib puasa. Lawannya mukim apa? Safar. Kalau orang yang safar, ini dia tidak wajib puasa, tapi boleh puasa, sah puasanya gitu. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu. Jadi orang yang safar boleh berpuasa, tapi ada rukhsah. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana puasanya orang yang safar. Enggak mutlak enggak puasa gitu. Safar enggak usah puasa. Lihat dulu nanti ada perinciannya insyaallah gitu. Ya. Wa yajibu an takunal mar'ah dhahira minal haid wa nifas, dan juga wajib bagi siapa? Perempuan yang suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang tidak haid dan dia tidak punya darah nifas, maka wajib berpuasa. Wajib. Tapi kalau dia haid, dia nifas, dia tidak wajib dan tidak sah puasanya. Ya, jadi syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang haid atau puasa enggak sah dan dia juga enggak wajib, maka dia wajib mengganti pada hari yang lain.
Amma adamu wujubihi ala ghairil akil al balik fa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tidak diwajibkannya bagi orang yang tidak berakal ya dan belum balik, itu adalah berdasarkan sabda Rasulullah, rufi'al qalam an salatah. Jadi kolam, apa kolam? Pena. Ya, pena yang mencatat kita ini, yang mencatat perbuatan kita. Rufi'al qalam itu diangkat kolam atas 3 orang ini. Siapa itu? Anil majnun hatta yafiqo. Jadi kolam ya, pena yang mencatat perbuatan kita. Kan kita ada malaikat nih yang mencatat kita. Ini diangkat. Kolam tersebut tidak mencatat kita kepada siapa? Kepada 3 orang ini, yaitu orang gila. Hatta yafiq, sampai dia sadar, sampai dia waras ya. Jadi orang gila ini dia nggak dicatat ya, mau ngapain aja terserah kan, itu orang gila ya kan? ODGJ ya, sekarang lagi viral tuh, orang bikin YouTube ngurusi ODGJ kan, orang dalam gangguan jiwa. Jadi orang yang tidur di tempat sampah, makan sembarangan, ada yang ngurusi. Alhamdulillah, ternyata kabarnya bisa sehat itu ya, mungkin karena dia stres urusan keluarga, akhirnya pergi ke jalan ya, jadi gila beneran, dan ada yang ngurusi. Maka kalau dia sudah sadar, maka dia wajib berpuasa gitu ya. Maka apa? Ketika dia tidak berpuasa, tidak berdosa orang gila sampai dia sadar. Wa anin naim hatta istaiqido, dan orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur ini nggak punya dosa. Dia ngelindur delalah mukulin orang yang nggak berdosa, kan nggak sadar ya. Itu ngelindur itu. Atau dia ngelindur delalah mimpi maksiat, ya. Nggak dosa insya Allah. Ngombe arak itu kan, insya Allah ya dia nggak dosa, karena diangkat kolam, ya. Rufi'al kolam ya, diangkat. Ya. Jadi dia nggak ditulis, dia perbuatan nggak ditulis. Maka aman tidur itu kan. Akhirnya orang banyak dalilnya, poso turu wae kan itu. Ini juga tidak pas ya. Kesempatan beribadah, baca Quran buat tidur, tapi dia aman itu kan. Dia aman itu. Ya, turu aman daripada dia melek dosa itu merusak puasanya. Dalilnya gitu dia. Dalilnya gitu kan. Tapi ini juga enggak pas, ini menjadikan kita malas. Ya motivasinya kalau puasa ya banyak ibadah kan itu, bukan banyak tidur. Gitu. Wa anis sobi hatta yahtalima. Dan diangkatnya kolam pena itu adalah apa? Anak-anak ya, sampai dia yahtalim, ikhtilam ini mimpi basah. Ya sampai keluar mani gitulah, sampai dia balik, baru dia dicatat. Yang diwajibkan wajib dilakukan, kalau enggak dosa gitu. Jadi diangkat kolam, orang ini bebas, enggak kena dosa, enggak kena had hukuman, itu 3 orang tadi. Siapa? Orang gila sampai dia waras, kemudian siapa? Orang tidur sampai dia bangun, kemudian anak-anak sampai dia balik, sampai dia mimpi basah. Jadi tanda mimpi basah ini ya dia mimpi basah, keluar sperma, keluar mani gitu kan. Atau dia enggak mimpi keluar mani, ya dia balik berarti. Ini tanda baliknya seorang laki-laki. Ya. Kalau dia sudah balik maka baru dicatat. Maka itu dalil yang menunjukkan tadi bahwasanya orang yang belum balik, tidak akil, dan orang gila ini dia tidak wajib berpuasa. Dan puasanya juga kalau balik ini kalau belum balik dia sah puasanya. Tapi kalau orang gila enggak sah. Itu. Tapi dia tidak wajib. Wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahih al-muqim fa liqaulihi ta'ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Adapun dalil yang menunjukkan tidak wajibnya berpuasa bagi orang yang orang yang tidak sehat, yang mukim gitu kan. Tidak wajib bagi orang yang sakit kan itu. Ghairu sahih, orang sehat yang sakit. Jadi tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit dan dia mukim. Maksudnya apa? Orang mukim yang sakit itu tidak wajib berpuasa itu. Dalilnya apa? Wa man kana maridun, Allah berfirman, barang siapa yang dia dalam keadaan sakit, au ala safrin, atau dalam keadaan safar, fa'idatu min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti pada hari yang lain. Maka tidak wajib orang yang sakit. Fa in somal marido wal musafir ajza'ahuma. Akan tetapi
Ya, fa in soma, jika orang yang berpuasa, ya, jika orang yang sakit itu berpuasa ataupun orang yang musafir itu dia berpuasa, ajza'ahuma, maka akan diberi pahala. Diberi pahala juga. Jadi orang yang sakit itu dia kok puasa dan orang yang safar kok dia puasa, maka itu juga ada pahalanya, dikasih pahala. Li'anna ibahatal fitri lahumma rukhsah. Karena apa? Kebolehan dia berbuka itu hanyalah rukhsah, keringanan. Fa in hauda bil azimah fa khair. Akan tapi kalau dia mengambil ya bil azimah, maksudnya sesuai dengan iradah sabitah, keinginan yang kuat, jadi dia tahu ini kalau saya puasa ini lebih baik, maka itu yang lebih baik. Tapi kalau dia tahu kalau saya puasa ini bisa tambah sakit, tambah parah, maka dia tidak berpuasa, maka itu yang lebih baik. Maka ini menentukannya apa? Bil azimah, dengan kemauannya yang kuat. Dia lebih condong kemana gitu, caranya gitu. Maka pertanyaannya apa? Wa ayyumal afdal, al fitru au amisom. Maka mana yang lebih utama bagi orang yang sakit? Apakah dia harus berpuasa atau berbuka? Mana yang lebih utama? Kan gitu pertanyaannya. Nah, illam yajid al marid wal musafir masaqa bisawm fasawm afdal. Maka jawabannya, jika orang yang sakit ataupun orang yang musafir, ya, dia tidak mendapatkan kesulitan di dalam dia berpuasa, maka afdol, dia afdolnya berpuasa. Fasawm afdol, maka puasa lebih utama baginya. Kalau dia ketika dia puasa itu tidak masalah, ya, tidak ngefek di sakitnya atau tidak ngefek di dalam perjalanannya. Jadi poso raposo podo wae mending poso, maka dia lebih utama poso. Sekarang safar kan ya paling naik bis kan itu, naik mobil, tiduran ya aman kan itu, enggak masalah kan gitu. Maka apa? Ini afdolnya puasa gitu. Wa in wajada masaqah fal fitru afdol. Tapi kalau dia mendapatkan kesulitan, maka dia utamanya apa? Berbuka. Nah, gitu. Jadi dilihat keadaannya. Kalau dia sakit kok puasa malah tambah parah, masuk rumah sakit misalkan, ya jangan puasa. Ini yang utama. Tapi kalau dia puasa, misalnya nggak masalah dengan puasanya, ya nggak masalah. Paling pusing-pusing tok gitu kan. Puasa nggak masalah, ya lebih baik dia berpuasa. Ini berdasarkan riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan, kunna nagzu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Faminna as-sha'im wa minal muftir. Fala yajid as-sha'im 'alal muftir walal muftir 'ala as-sha'im. Yarona anna man wajada quwwa fa summa fa inna dalika hasan. Wa yarona anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dalika hasan. Nah, ini berdasarkan apa? Riwayat bahwasanya para sahabat ini pernah keluar ya perang bersama Rasulullah SAW ketika itu pada bulan Ramadan. Dan di antara mereka itu ada yang berpuasa dan ada yang berbuka gitu. Ini dalam kondisi safar, perang gitu kan. Maka apa? Tidak ada satupun orang yang berpuasa itu mencela orang yang tidak berpuasa. Begitu juga orang yang berbuka tidak puasa, kemudian dia mencela orang yang berpuasa. Jadi apa? Mereka tidak saling mencela. Jadi ketika itu ada yang puasa, yo ono sing ora puasa, tapi mereka tidak saling mencela para sahabat ketika itu. Ya rauna anaman wajada quwa fa summa fa indalik hasan. Maka mereka melihat apa? Mereka melihat ketika dia melihat dirinya kuat untuk puasa, maka dia puasa. Maka puasa baik untuknya. Itu yang terbaik. Dan mereka melihat kalau dia ada lemah, dirinya ini lemah, maka dia tidak puasa, maka ini yang terbaik untuk mereka. Itu cara pandang para sahabat. Nah, jadi ini pilihan sifatnya. Ya, bisa berpuasa dan tidak tergantung kondisi kita. Nah, itu terkait puasanya orang yang sakit maupun safar itu. Masih ada waktu, insya Allah kita lanjutkan sebentar, yaitu tentunya sebelum kita puasa yang perlu sangat penting, yang perlu kita perhatikan dalam puasa itu adalah rukun, gitu kan? Rukunnya puasa. Rukun puasa ada berapa, Pak? Masih ingat rukun puasa? Arkanus Syam, ya, Arkanus Syam, Arkanus Shaum itu ada dua. Ya. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama an-niyah, apa? Niat.
Ini penting. Jadi rukun ini harus ditegakkan. Jadi rukun itu tiang. Jadi kalau nggak ada ini ya nggak ada amalan tersebut itu. Jadi rukun pertama dari puasa itu adalah niat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka ini diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ya, ini dalil niat untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala, ya, surat Al-Bayyinah. Dan juga sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang ini tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niat. Jadi ini adalah yang pertama, yang penting adalah niat. Jadi berbicara masalah niat itu dilafadzkan. Jadi niat itu adalah amalan hati, letaknya di mana? Di hati. Maka dia cukup di hati. Ya. Niat itu adalah di hati. Jadi tidak perlu dilafadzkan. Ya. La ishtarot at-talaffuz biha fa innaha amrun qalbiyun la tahla lisani fi. Karena niat itu merupakan amalan hati, jadi tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Ya, dia adalah amalun qalbiyun, amalan hati. Jadi tidak ada hubungannya tidak ada kaitannya dengan lisan. Ya. Jadi niat ini cukup di dalam hati. Maka jika ada misalkan orang yang makan sahur di malam hari, dan dia niatnya adalah berpuasa, untuk berpuasa pada hari itu, ya, dalam rangka taqarruban ilallah bihandal imsak, dengan niat dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan ya di siang harinya yaitu puasa, fawan nawin, maka dia termasuk orang yang niat. Jadi dia niat makan sahur dalam rangka puasa, ini sudah niat dia artinya. Itu. Jadi niat itu adalah hakikatnya adalah qasdu. Jadi kekarapan mengerjakan sesuatu yang mana di sini mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karep itu qasdu, ada gerak hati yang ingin mengerjakan perintah Allah Ta'ala, dan kemudian tolaban liwajhil karim, dan juga dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini niat. Jadi qasdu, niat di dalam hati untuk melakukan perintah Allah Ta'ala, kemudian diniatkan dalam rangka mencari wajah Allah semata. Ini niat. Ini niat yang dimaksudkan dalam surat Al-Bayyinah tadi. Semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan juga niat mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Jadi kita bicara niat itu setelah kita jelas apa yang akan kita amalkan. Setelah kita tahu ada amalan yang diperintahkan, contohnya tadi puasa Ramadan, maka kita baru masang niat. Gitu. Jadi tidak sembarang niatan itu. Meskipun kita niatnya baik, tapi yang kita amalkan tidak ada perintah dari Allah Ta'ala, ya tertolak. Jadi kita bicara niat setelah jelas amalannya apa gitu. Ada nggak perintah dari Allah Ta'ala? Karena hakikat niat itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Sudah ada perintah dari Allah, baru kita pasang niat. Kita pasang niat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pasang niat, kita melakukan ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat. Dan ini sifatnya qasdu, kekarapan dalam hati. Jadi tidak di lisan. Gitu, insyaallah mafhum ya, bisa dipahami ya. Maka ketika ada orang yang sahur pada malam hari dengan maksud adalah dalam rangka untuk berpuasa, dan dia tadi dalam rangka taqarruban ilallah, maka dia dikatakan orang yang sudah berniat berpuasa. Gitu, meskipun dia tidak melafadzkan. Itu niat. Nah, dan juga orang yang dia niat ingin mencegah tidak makan dan tidak minum dan serta yang membatalkan di siang harinya, ya, dan dia niatnya karena Allah Ta'ala, maka ketika itu dia juga sudah berniat. Dia niat tidak makan, tidak minum dalam rangka ibadah kepada Allah di siang harinya, ya dia sudah niat. Meskipun dia belum makan sahur misalnya. Tapi kalau dia sudah niat seperti itu, maka dia adalah orang yang niat berpuasa. Meskipun dia belum makan sahur. Gitu. Atau dia makan sahur dalam rangka berpuasa pada siang harinya, itu juga sudah niat. Paham ya maksudnya ya? Karena dia sudah ada kekarapan mengerjakan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya.
Beda halnya dengan kalau ini ya, catatan, kalau puasa Ramadan itu diniatkan pada malam hari. Ya, catatannya nih. Ini khusus Ramadan, ini adalah Labuda antakuna qoblal fajr. Jadi diniatkan sebelum fajar. Jadi niatnya untuk puasa Ramadan itu harus sebelum fajar di malam hari. Ya, min kulli lailah min layali syahri Ramadan. Di setiap malam di bulan Ramadan. Itu kita niatkan di malam harinya. Dan sah di waktu kapanpun. Di di malam-malam tersebut sah, mau jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 1 malam atau jam 3, yang penting sebelum fajar. Itu niat kita sah. Yang penting niatnya kapan? Sebelum fajar. Tapi kalau sudah fajar, nggak niat berarti kita nggak sah nanti puasanya. Nah, niat ini pokok. Dan niat itu cukup qasdu, niat, sadar itu. Tidak melafadzkan, tidak perlu melafadzkan dengan lisan kita, tapi kita gambiar itu kan. Ini nggak niat malah. Kalau kita melafadzkan tapi kita ngalamun, kita tidur, ini nggak niat. Ya kan? Kita tidur, ngelindur, melafadzkan niat poso, nggak sah, sama saja kalau dia belum niat di hatinya. Karena niat itu amalan hati gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi lisan itu nggak ada urusannya dengan niat gitu. Karena apa? Ini amalan hati. Ya. Seperti itu. Ini untuk niat puasa Ramadan itu wajib sebelum fajar di malam harinya. Nah, kemudian dari beberapa ulama itu juga memberikan ajaran, ya kan, supaya kita meniatkan itu di bulan Ramadan di awal kita niatkan akan berpuasa seluruhnya. Ini untuk menjaga nanti kalau misalkan ada lupa niat, mudah-mudahan itu sudah dianggap sebagai niat di awal. Tapi setiap malam kita usahakan niat terus. Tapi di awal bulan Ramadan kita niatkan ingin berpuasa full 30 hari gitu di awal bulan Ramadan. Tapi kita tetap setiap malam kita harus niat gitu. Kita berusaha niat karena ini yang jelas sahih ya itu. Harus niat di malam harinya dan ini setiap malam bulan Ramadan. Adapun untuk puasa sunnah ini enggak perlu kita niat di malam harinya. Kita boleh niatnya di siang hari boleh, misalkan nggak ada makanan kita puasa boleh. Ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ya, Aisyah ini pernah mengatakan dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yamin. Ya, jadi Rasulullah ini pernah datang kepada Aisyah ketika itu pada suatu hari, faqala, dan Rasulullah bersabda, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Qulna la, maka mereka ya, istri Nabi ini mengatakan tidak punya sesuatu gitu. Qala, maka Nabi bersabda, fa ini shaim, maka kalau gitu aku berpuasa gitu. Jadi niatnya kapan ini? Siang hari. Jadi Nabi ini tanya kepada istrinya, ada makanan? Enggak ada. Ya wis aku poso kayak gitu. Coba kalau yang tanya orang zaman sekarang, ada makanan? Enggak ada, ngamuk kan itu. Meskilah kan ini kan Nabi ya gitu. Nabi tanya pada istrinya enggak ada makanan, ya wis poso kan itu. Nah, ini akhlak yang luar biasa. Ini di samping hukum ada hukum niat untuk puasa sunnah, ini ada akhlak Nabi yang luar biasa gitu. Ini hikmah faedah dari hadis ini. Jadi kalau puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari sebelum fajar. Kalau nggak niat nggak sah puasanya karena niatnya rukun kan itu. Tapi kalau puasa sunnah boleh, dia niatnya di siang hari boleh. Tapi disyaratkan terutamanya dari kalangan ulama Syafi'iyah itu syaratnya niatnya sebelum zawal, sebelum duhur gitu. Ini untuk puasa sunnah. Ya. Syaratnya sebelum duhur. Itu yang disyaratkan ya, yang dikuatkan juga oleh Imam Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu untuk puasa sunnah boleh kita niat di siang hari, syaratnya sebelum duhur. Nah. Kemudian untuk rukun yang kedua, ini sebagai penutup kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, yaitu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syam. Yang kedua, rukun yang kedua menahan dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita perhatikan kapan mulai menahan, mulai dari terbit fajar. Terbit fajar kapan? Ya waktu subuh. Itu yang sahih. Ya waktu subuh. Jadi waktu subuh itu sudah nggak boleh makan. Dan ini disunahkan kita mengakhirkan sahur. Jadi nek makan sahur itu rontok mepet ya, supaya ini nanti kita kuat. Ini sunahnya gitu. Tapi kalau berbuka segera.
Jadi kita mulai menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukun yang kedua. Ya. Al-misak. Ya. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Yaitu disebutkan di situ apa namanya? Fal'ana basyiruhunna wabtanguma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu syiyama ilal lail. Jadi sini disebutkan wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Itu. Tsumma atimu syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Ini dalilnya. Ya, dalilnya rukun yang kedua dari puasa, menahan mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai fajar. Sudah jelas ini ayatnya minal fajar, kan? Minal fajar, dari fajar. Jadi fajar kapan? Ya sudah dibolehkannya kita sholat subuh, itu fajar, kan itu. Gitu. Karena nama lain dari sholat subuh sholat fajar, maka ada sholat sunnah fajar, itu sholat sunnah subuh qobliyah 2 rakaat gitu. Jadi bukan sebelum fajar. Jadi kita mulai nahan itu adalah fajar ya. Jadi al-haidul abyad ya, benang putih dan benang hitam. Maksudnya benang putih itu ya, cahaya di siang hari. Kalau benang hitam itu cahaya apa? Suasana di malam hari masih gelap. Jadi setelah jelas antara itu. Jadi patokannya ya kita melihat langit mestinya kan itu. Ya, tapi di sini sudah ada waktu yang ditentukan oleh ahli-ahli falak ya dari pemerintah ya, kita tinggal mengikuti lah intinya. Kalau sudah fajar itu sudah mulai menahan puasa insyaallah. Nah, insyaallah ini ya kajian kita pada malam hari ini insyaallah sampai rukun puasa ya. Tadi kita pertama bahas apa? Yang pertama tadi kita bahas kapan ditentukan waktu puasa ini tuh, ketika ada hilal. Dan ini kita tinggal ikut pemerintah. Dah manut aja sama pemerintah. Jangan ikut yang lain, ikut aliran yang lain nanti malah poson di CI ono sing ngeri kan itu enggak jelas. Kita pemerintah ini fungsinya menyatukan. Jadi ketika ada beda pendapat dari aliran-aliran, kelompok-kelompok, pemerintah yang menyatukan. Kalau sudah ada pemerintah ngomong A ya sudah kita ikut pemerintah. Itu fungsi pemerintah. Maka kita taat pemerintah. Kita tuh wajib taat pemerintah kan itu. Selama pemerintahnya apa? Baik kan itu betul. Kalau dia dalam ketaatan ya kita ikuti, kita taati. Dan ini adalah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, harus apa? Taat kepada pemerintah selama perintahnya ini benar dan baik. Nah, maka dalam hal ini sudah jelas kita ikut pemerintah. Karena pemerintah itu sebagai pemersatu ya daripada khilaf dari kalangan umatnya. Ya, kemudian apa tadi yang sudah kita bahas? Kepada siapa wajibnya puasa? Itu pada siapa? 5 orang. Muslim, akil, balik, orang sehat, orang yang mukim, dan juga pada orang wanita, yaitu wanita yang apa? Yang bebas dari haid dan nifas, yang suci dari haid dan nifas. Kemudian apa lagi? Puasanya orang yang safar gitu kan? Sama puasanya orang yang sakit, itu mana yang utama? Ini tergantung kondisinya. Sebagaimana tadi ya hadis sahabat yang ketika perang dengan Nabi, mereka ada yang puasa dan yang tidak, dan mereka tidak saling mencela. Barang siapa melihat dia kuat, ya dia puasa itu yang terbaik. Kalau dia merasa lemah atau dia naik puasa malah parah, ya jangan puasa. Itu yang terbaik. Kemudian rukun puasa ada 2 tadi sudah kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini kajian kita lebih fokus ke puasa dulu sampai kita datang pada bulan Ramadan sebagai pembekalan insyaallah. Tapi insyaallah handam ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini betul-betul memberikan manfaat dan tambah ilmu dan menjadi pencerahan untuk kita, sehingga kita juga lebih bersemangat, lebih berenergi di dalam nanti kita menghadapi bulan Ramadan, dan kita bersungguh-sungguh berpuasa di dalamnya, dan kita mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan betul-betul mendapatkan ampunan ya, dan akhirnya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.